Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi hari ini adalah mengenai materi yang sudah pernah di-share oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yaitu mengenai proyeksi perekonomian Indonesia. Nah, ini adalah proyeksi perekonomian yang di-share oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum ada pandemi. Jadi kita lihat proyeksi sebelum ada pandemi seperti apa, kemudian nanti akan saya bahas sedikit setelah ada pandemi. Cuman karena kita masih bulan Oktober ya, jadi otomatis pemerintah kita belum menerbitkan proyeksi tahun depan berdasarkan dari data tahun ini. Jadi ini baru bisa kita lihat tahun depan, tahun 2021, sekitar bulan Januari. Cuman sekarang kita lihat aja perbandingan dari proyeksi tahun ini oleh tahun lalu, kemudian fakta realnya seperti apa. Nah, jadi di sini kita lihat sebetulnya bahkan sebelum ada pandemi kemarin itu perekonomian dunia itu mengalami perlambatan. Jadi baik di developed countries maupun developing countries. Jadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Nah, kita lihat perlambatan ekonomi itu bisa dilihat dari mana sih? Oh, ternyata kita bisa lihat dari proyeksi ekonomi global yang indikasinya itu diambil dari volume perdagangan. Ternyata volume perdagangan dunia dari 2017, kemudian 2018, 2019 sampai 2020 kuartal pertama itu ternyata mengalami penurunan. Tapi kita tahun 2019 ke 2020 sebetulnya sempat ada peningkatan. Hanya saja itu terjadi sebelum ada pandemi kemarin. Nah, sebetulnya ada apa sih tahun 2019 kok bisa sampai perekonomian dunia itu mengalami perlambatan? Jadi kalau misalnya kalian flashback tahun 2019 kemarin, itu ada banyak banget fluktuasi baik sosial maupun politik di luar perekonomian ya, yang menyebabkan perlambatan perekonomian. Salah satunya itu adalah COVID-19. COVID-19 itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 2019 akhir. Jadi 2019 Desember kalau nggak salah ya, sekitar bulan itu. Itu ada. Nah, tetapi baru nyampe di kita itu memang sekitar awal 2020 ini. Kemudian adanya iklim politik ya yang nggak menentu di Timur Tengah, yaitu seperti kita tahu kasus berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kemudian ada juga Brexit. Nah, Brexit ini sebetulnya bukan terjadi di 2020-2019 aja. Dari sebelumnya itu sudah ada Brexit. Tapi Britain exit gitu ya istilahnya ya. Jadi Brexit itu menyebabkan sedikit banyak itu dampak perekonomian itu tidak hanya ke daerah Britania Raya saja, tapi juga ke seluruh dunia seperti itu. Kemudian adanya ketegangan politik Jepang dan Korea Selatan. Jadi kalau misalnya kalian mungkin di sini ada yang suka ngikutin politik Jepang atau politik Korea Selatan, atau mungkin suka ngikutin K-pop ya, itu pasti tahu lah sedikit banyak kalau hubungan antara Jepang sama Korea Selatan itu memang tidak terlalu baik dari dulu. Jadi misalnya kita ngelihat Jepang sama Indonesia, Indonesia adalah bekas negara jajahan Jepang, tetapi sebetulnya hubungan kita dengan Jepang itu baik-baik saja. Nah, sedangkan tidak demikian halnya dengan Korea Selatan. Korea Selatan dengan Jepang itu hubungannya sampai sekarang itu, walaupun di dunia ini di lapisan luarnya itu seolah baik-baik saja, tapi sebetulnya mereka tuh ada underlying jadi ada unfinished business gitu ya. Jadi ada underlying isu yang belum selesai. Contohnya seperti beberapa sisa perang yang masih belum terselesaikan, masih belum ada permintaan maaf dari hal-hal yang terjadi ketika perang dulu seperti itu. Nah, yang menyebabkan ketegangan politiknya itu akhirnya Jepang menghapuskan Korea Selatan dari daftar mitra dagang terpercaya, atau namanya itu whitelist. Jadi Jepang itu sudah menghapuskan Korea Selatan dari whitelistnya dia. Jadi Korea Selatan itu sudah tidak termasuk dari daftar mitra dagang internasional yang dipercaya oleh Jepang seperti itu. Nah, kemudian kita lihat, ternyata selama 2019 ada defisit neraca perdagangan. Nah, berapa defisitnya? Ternyata mencapai 3,2 miliar US dollar. Jadi ini maksudnya adalah kita sebetulnya kita tuh mengalami surplus transaksi modal dan keuangan, tapi
surplus yang ada di sektor keuangan ini ternyata tidak mampu menutup defisit yang terjadi di transaksi perdagangan yang kita lihat angkanya itu di neraca perdagangan seperti itu, dan defisitnya itu mencapai 3,2 M. Nah, kalau misalnya kita melihat defisit neraca perdagangan itu berarti yang bisa kita simpulkan adalah ekspor kita itu di bawahnya impor. Jadi kita lebih banyak impor daripada ekspor, atau impornya tetap tetapi ekspornya mengalami penurunan. Nah, di sini ternyata memang ekspor itu mengalami penurunan kinerja di tahun 2019 karena adanya perlambatan ekonomi global dan adanya resiko geopolitik yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, di sini kita lihat ternyata penurunannya itu mencapai dari tahun 2018 ke 2019 ya, ternyata mencapai hampir 1 titik poin. Nah, di sini saya ingin menambahkan aja gimana tahun 2020 terutama setelah ada pandemi. Jadi di tahun 2020 yang bikin kaget ya, surprise-nya adalah kita di kuartal akhir tahun 2020 ini, kuartal ketiga, itu ternyata kita bau-baunya ada potensi kita akan mengalami surplus neraca perdagangan. Nah, surplus neraca perdagangan yang terjadi di kuartal ketiga di akhir tahun itu adalah hal yang sangat langka sekali yang dialami oleh Indonesia. Jadi terhitung kita itu terakhir kali mendapatkan nilai surplus di neraca perdagangan pada kuartal terakhir itu adalah tahun 2011 yang lalu. Jadi bisa dibayangkan 9 tahun yang lalu itu kita terakhir kali neraca perdagangannya surplus di kuartal ketiga. Nah, di sini tahun ini ada potensi kita mendapatkan surplus juga di neraca perdagangan. Padahal kita tahu bahwa tahun ini tuh kita tuh sangat terdampak perekonomiannya oleh COVID-19, oleh pandemi. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Coba kenapa? Jadi kita lihat dulu satu persatu ya. Jadi nggak bisa cuma langsung semuanya. Kita lihat bagaimana kondisi ekspor kita, bagaimana kondisi impor kita, kemudian bagaimana kenaikan IHSG kita. Jadi per hari ini tanggal 20 ya, hari ini ya. Ya, per hari ini tanggal 20 itu rupiah kita itu ada di titik 14.727 rupiah. Kemarin ketika saya cek rupiah itu ada di 14.700. Jadi sekitar naik turunnya itu sekitar 14.700-an. Nah, rupiah itu cenderung menguat, percaya atau tidak. Padahal ini lagi ada pandemi ya, tapi percaya atau tidak rupiah itu menguat walaupun sangat sedikit. Kalau dibandingkan dengan kemarin memang menurun. Cuman trennya itu ya, itu akhir-akhir ini kita tuh mengalami penguatan walaupun sangat kecil. Demikian pula dengan IHSG. IHSG today kalau kita membandingkan dengan day ago itu sekarang 5.124 ya. Kalau kemarin itu kan 5.126. Jadi mengalami penurunan. Cuman trennya IHSG itu dia sepanjang kuartal akhir 2020 ini dia tuh mengalami peningkatan loh. Jadi kalau misalnya di kuartal awal terutama bulan Maret kemarin itu ada steep banget penurunan sangat curam di IHSG, tetapi setelah bulan Juni ke sini, apalagi di kuartal akhir 2020 itu IHSG itu mengalami peningkatan sekali, terutama sekarang. Kemarin ketika bulan September, Agustus ke September itu di IHSG kita tuh mengalami peningkatan, dan ketika bulan awal Oktober IHSG itu turun lagi walaupun tidak drastis, itu karena ada ketetapan PSBB total yang canangkan oleh Gubernur DKI ya. Cuman setelah itu ada pelonggaran PSBB dan akhirnya IHSG pun meningkat kembali seperti itu. Jadi ini adalah sebuah indikasi positif, jadi sebuah harapan gitu ya buat kita untuk perekonomian kita, bahwa walau kita merasa kita sedang berada di ambang resesi, kita merasa kita sedang di ambang krisis, tetapi kita masih bisa mengejar ketertinggalan walaupun ini sudah kuartal akhir perekonomian negara kita seperti itu. Dan kita bisa melakukan refleksi kepada perekonomian Cina PDB-nya itu sangat terdampak akibat COVID-19 di akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Tetapi setelah itu, ketika mereka berhasil lepas dari pandemi, kita bisa melihat bahwa perekonomian Cina itu meningkat sekali loh. Dan PDB-nya meningkat, kemudian luar biasa kursinya juga menguat. Akhirnya
kita bisa melihat bahwa ternyata perbaikan ekonomi itu memungkinkan terjadi ketika kita sudah berhasil lepas dari pandemi. Jadi kita masih ada harapan. Kenapa kok harapan ini penting? Karena yang namanya perekonomian dunia, terutama kalau kita sudah main sama istilah investor, kita sudah main sama istilah hot money, kita sudah bermain dengan istilah saham ya, segala rupa falas, itu berita dan harapan sekecil apapun itu sangat berpengaruh terhadap keputusan investor di masa depan, keputusan investor besok lusanya, atau keputusan investor minggu depan. Itu sangat tergantung dengan isu-isu apa, atau rumor apa, atau harapan iklim politik yang seperti apa yang ada saat ini, seperti itu. Jadi harapan ini sangat penting bagi perekonomian kita. Diharapkan dengan adanya refleksi positif seperti ini, di kemudian hari kita tidak jadi memasuki resesi dan kita tidak jadi masuk ke ambang pintu krisis, itu nggak jadi. Kita harapkan seperti itu. Karena kita sebetulnya perekonomiannya masih bisa bangkit ya, dengan kita lihat indikator menguatnya IHSG dan ada penguatan nilai rupiah seperti itu. Sampai sini aja pengantar hari ini. Jadi karena topik kita hari ini itu sebetulnya singkat sekali, hanya indikator perekonomian, tidak berfokus pada saat pandemi saja, tapi perekonomian kita saat ini terutama di sisi keuangan, baik kurs maupun IHSG itu sekarang di sisi apa, kemudian analisisnya kenapa, dan proyeksi di masa depan seperti apa. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.